Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jemaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kembali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan, karena begitulah Allah selalu tiada hentinya memberikan nikmat kepada hamba yang pandai bersyukur ataupun bersabar di setiap kehidupan yang dijalaninya. Salawat berangkaikan salam, semoga tercurah salam kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengisi kutum zuhur pada kesempatan kali ini, landasan Quran surah Al-Imran ayat 102 yang dibacakan di awal tadi, yaitu memiliki arti ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari landasan Quran surah Al-Imran ayat 102 ini, maka dari itu Allah panggil kita sebagai muslim yang beriman, bukan hanya muslim sebagai simbolis keagamaan saja, bukan hanya muslim di KTP saja, bukan hanya muslim sebagai persyaratan hidup di negara yang sama-sama kita cintai ini, tetapi kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, jadilah engkau muslim, dan janganlah mati sebelum engkau menjadi muslim yang seutuh, yang sebenarnya. Maka dapat kita pelajari bahawa bagaimana orang beriman menjadi muslim yang sesungguhnya. Ada 4 karakter muslim yang mungkin seharusnya kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitunya mengakui atau memperkuat keyakinan kita dengan cara mengislamkan akidah kita. Banyak kita temui pada zaman saat ini pola pikir yang terdahulu agak menyimpang dari keislaman, sehingga dapat mengganggu akidah, telah muncul dan bahkan disorot, diketahui oleh dunia yang luas ini. Begitu cepat perkembangan hal-hal tersebut yang kita rasakan, yang kita temui di kehidupan
kehidupan kita. Hati-hati kaum muslimin. Jangan sampai asal percaya saja, namun tanpa kita sadari akidah kita dirusak, akidah kita diganggu, namun kita tidak menyadarinya. Nah, inilah cara kita memperbaiki karakter keislaman kita agar kita benar-benar menjadi mukmin yang diharapkan Allah, yaitunya dengan cara memperbaiki akidah kita, memperbaiki tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiada satupun upaya di muka bumi ini makhluk Allah yang dapat menyerupai kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang turun di langit pun itu semua ketetapan Allah yang mengaturnya. Begitu banyak makhluk yang butuh air di dunia ini, tumbuhan, haiwan maupun kita sebagai manusia, makhluk Allah dan makhluk lainnya butuh dengan curahan rahmat Allah. Jadi tidak bisa kita sebagai manusia mengatur-ngatur kapan hujan turun, kapan panas ini berakhir, kapan udara ini sejuk, kapan udara ini berhenti. Tidak mampu kita menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Silakan tertawa dengan hal-hal yang demikian. Kalau ada orang yang mengaku lebih hebat mengendalikan sesuatu yang manusia lain pun tidak bisa melakukannya, hati-hati, tertawa sajalah, karena dia adalah temannya musuh kita, iblis rahmatullah alaihi. Maka dari itu perbaikilah karakter kita sebagai muslim. Yang pertama, keyakinan ataupun akidah di dalam diri kita agar benar kita diakui sebagai mukmin yang diperintahkan Allah. Lalu yang kedua, yaitunya dengan cara mengislamkan ibadah kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada banyak tuntunan-tuntunan fiqih di dalam Islam mengajarkan bagaimana cara kita beramal atau berbuat baik, dan juga bagaimana cara kita beribadah dengan baik. Kita lihat juga sekarang keislaman dari segi ibadah kita juga mulai dirasuki oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang tersistematis. Jadi maka dari itu kembalilah kita mempelajari Quran dan sunnahnya yang Allah perintahkan kepada kita dan sesuai dengan Rasulullah contohkan di dalam hadis yang beliau sampaikan. Maka dari itu, agar karakter muslim mukmin sejati yang benar-benar Allah perintahkan kepada kita agar tidak terganggu, maka perbaikilah dalam hal ibadah kita. Fikih banyak macamnya, imam pun banyak yang memberikan ilmu kepada kita. Ikuti saja, jangan sampai dengan hal-hal yang sepele, berbeda cara kita beribadah, kita malah terpecah belah dengan hal-hal yang demikian. Lalu yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yaitunya agar karakter muslim benar-benar melekat di dalam diri kita, yaitunya dengan memperbaiki, mengislamkan keluarga kita. Memang hidayah dari Allah, tetapi para ulama menyampaikan kepada kita bahwa setiap makhluk Allah yang namanya kita sebagai manusia, Allah titipkan hidayah kepada kita semuanya. Tidak ada satupun yang luput dari hidayah. Maka dari itu cara kita lagi, apakah kita connect, apakah kita paham, apakah kita merasa bahwa hidayah Allah itu ada pada diri kita. Barangkali kita yang enggan,
menjemput hidayah tersebut. Karena cahaya itu ada dalam diri kita, cahaya keimanan itu ada dalam diri kita, maka jemputlah dia dengan taat melakukan ibadah. Dan salah satunya, ketika ibadah telah diterapkan dalam diri kita, maka sebarkanlah kenikmatan tersebut kepada keluarga kita. Perhatikan anak istri kita, saudara-saudari kita di rumah, bertetangga pun perhatikan. Jangan sampai kita taat, kita merasakan manisnya tahajud, kita merasakan nikmatnya salat duha, kita rasakan nikmatnya sedekah, kita rasakan nikmatnya salat berjamaah, tetapi keluarga kita di luar sana, anak kita, entah apa yang mereka lakukan, entah apa yang mereka lakukan dengan gadget yang merusak, yang banyak merusak keyakinan bahkan akidah disentuh di sana. Apakah kita pernah memperhatikan hal tersebut? Maka inilah muncullah karakter Muslim dalam diri kita dengan cara mengislamkan, mengingatkan keluarga kita bagaimana cara tuntunan keislaman yang sebenarnya. Kaum muslimin, lalu yang terakhir iaitunya dengan cara mengislamkan akhlak kita. Kita banyak di Indonesia ini hidup berdampingan, bermacam agama, bermacam budaya. Namun apabila Allah panggil kita sebagai mukmin, Allah katakan kita sebagai mukmin, janganlah engkau mati hai mukmin, orang-orang yang beriman. Janganlah engkau mati sebelum engkau menjadi muslim yang sebenar-benarnya muslim. Maka dari itu, tunjukkanlah akhlak muslim yang sebenarnya yang Allah sampaikan, perintahkan kepada kita. Nah, inilah 4 karakter muslim yang Allah tuntut kepada kita, sehingga kita benar-benar mengakui keimanan kita, benar-benar Allah mengakui keimanan kita, sehingga kelak kita menjadi muslim dan pulang kepada Allah dengan keadaan muslim yang sebenar-benarnya muslim yang Allah perintahkan kepada kita. Suatu saat kita akan berpulang kepada Allah. Setiap yang bernyawa akan berpulang kepada Allah SWT. Maka dari itu, jadilah kita mukmin yang beriman. Yang pertama yang berharui, yang mengislamkan akidahnya, yang mengislamkan ibadahnya, lalu yang mengislamkan keluarganya dan mengislamkan akhlaknya. Semoga dengan memperbaiki keempat hal tersebut, semoga Allah mempermudah kita menuju jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga karakter muslim selalu kita jaga dalam kehidupan kita, dan marilah memperbaiki keimanan kita dengan cara menyusun pola takwa yang diperintahkan Allah kepada kita. Diakhiri, berbanyak maaf kalau ada salah dalam penyampaian, bukan bermaksud mengajari kita semua, namun dalam rangka mengingatkan dalam kesabaran ataupun dalam ketakwaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum